Sebenarnya gue sedih sih dia harus operasi, tapi kalau nggak ada option lain dan kata dokter itu yang terbaik, mau gimana ya? Sayang, sayang, sayang. Yo guys, Winter di sini. Nah, tuh, ini ya istirahat seperti itu. Tapi dia masih manja nih, dia mau disayangin. Dia manja banget, hai sayang. Hai Mintil. Mintil dibawa dulu yuk. Iya sayang. Iya. Sian. Kita bawa pasiennya. Kita bawa dianya. Tapi dia loh. Itu dia, kayaknya belum, baru pipis. Terus baru khawatir tuh dia belum pupnya itu loh. Udah deh, kita harus berangkat. Tutup depannya, stay. Jangan dia keluar. Ya, pengennya sih nggak dioperasi ya. Tapi gimana, kata dokter, kalau tipe patah gini udah nggak mungkin ada alternatif lain gitu, harus karena kalaupun sembuhnya nggak akan apa istilah itu nggak bakal nempel full karena posisi dan kondisinya. Jadi kayaknya kita nggak ada option lain selain operasi. Kalau diurut, pas-pasin, di gips itu resiko gitu, malah nanti kasihan banget ini cuma tiba gitu doang. Astagfirullahaladzim, gak tega banget. Ini membuat gua sedih nih, membuat gua lemes tuh ngeliat hewan yang gua sayang kayak gini nih. Tapi yaudah deh, yuk Bismillah kita bawa dia. Guys, kita udah di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini setupnya gue bikin tempat buat dia bisa kesini untuk kalau dia mau pipis pup, karena kakinya sakit itu dia nahan pupnya. Kemarin pupnya itu udah penuh banget di ususnya. Satu itu, kalau untuk pipis dia kemarin udah sempet pipis banyak banget. Itu juga mungkin dia tahan, karena kan kalau posisi pup itu harus dua kaki ya, mereka ngeden ya. Jadi mungkin dia takut masuk ke posisi itu karena sakit banget. Jadi ya udah, aduh Bismillah, ini sekarang lagi di perjalanan, hujan. Gue lagi berusaha menyemangatkan diri karena jujur gue sedih dan berat sih ngelihat si Winter kondisinya begini. Tapi apapun itu ya udah kehendak Allah, harus berusaha ikhlas. Bismillah, insya Allah ada hikmahnya. Apapun itu Allah yang tahu yang terbaik. Oke guys, kita lagi ngantri dulu nomor. Mudah-mudahan seandainya Pak Gunawan guys yang biasa nanganin buat operasi itu, Pak Gunawan kemarin itu mbaknya bilang ambil nomor terus nanti request Pak Gunawan. Bismillah. Guys, jadi tadi somehow kayaknya dokter yang standby tahu kita mau ketemu dokter Gunawan. Seperti gue info, dokter Gunawannya lagi operasi mendadak, operasi sesar. Ya namanya sesar kan penting ya, kadang kalau misalnya bayi mau keluar terus ternyata nggak keluar, kalau cepet-cepet nggak disesar bisa mati bayi yang ada di dalam, entah itu kucing ataupun anjing. Kita disuruh tunggu 1 jam. Udah gue serahin disk X-ray-nya sama surat rujukannya. Nanti setelah sejam kita akan dipanggil pas dokternya udah selesai. Bismillah, ya Allah. Aduh, mudah-mudahan bisa cepat ditanganin deh secepatnya, karena gue udah
konsultasi sama beberapa orang juga, dan mereka dari ngeliat patahannya sini kayaknya memang suatu hal yang harus ditempel kembali gitu. Semoga dokter Gunawan Raharja ini orang yang tepat dan bisa melakukan dengan baik. Bismillah. Amin. Amin. Ada apa ya? Ini visurnya. Iya. Ya. Jadi nanti kalau kita dibuka, kita lihat dulu. Ya. Jadi mungkin ini nanti bisa kombinasi antara takutnya kalau nanti kita sekul pecah, mesti ada penguatnya lagi. Ya. Biasanya kalau pada anjing kalau bengal gini bisa 2 pelit. Kok 1 aja ngeri, ya. Jadi, Pak, yang tadi Bapak jelasin ada apanya Pak? Maaf Pak. ini kamu lihat garis nih. Itu retakan ya Pak? Iya, jadi dia patah, tapi kalau dia nggak begini enak, nggak? Kalau gini nih kan takut nanti kalau pada waktu mau disekru dia pecah, nggak? Jadi kita lihat ini kan, lihat nih garisnya. Cuman mudah-mudahan ini 2 hari lalu. Jadi kemarin ronsen, jadi kejadiannya malam, kemarin sore ronsen, hari ini vaksin. Sudah diperiksa darahnya belum? Kenapa? Sudah diperiksa darahnya belum? Belum. Ini hari ketiga berarti. Coba cek. 4,11 terakhir sih. Kita kasih suntikan listrik dulu ya Pak ya, supaya dia nggak kesakitan ya. Yes. I think that would be the better option. Siapa namanya? Winter. Winter, it's okay. Be good ya, Winter. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ben, pegang ya Ben, tahan ya Ben. Tahan dulu. Bismillah. Bismillah. Oke. Good job Ben, good job. It's okay Winter, it's okay sayang, it's okay. Kasus seperti ini
tentu kan udah jelas ya kita harus pemasangan pen, plat biar penyembuhannya lebih bagus ya, udah konsultasi dengan beberapa dokter. Nah, kasus seperti ini gitu, kalau terjadi let's say di alam dan dia membiarkan saja dengan angkat kakinya, itu gimana prognosisnya untuk kesembuhan itu? Biasanya sih tergantung frakturnya ya, derajatnya sama bentukannya. Tapi kalau misalkan di alam terus kita memang tidak ada tindakan untuk reposisi atau perbaikan kan, karena ketika tulang patah itu kan makin lama kan ada kalus, tulang kalus. Nah, kalus itu apa sih? Boleh jelasin ya? Kalus itu kan begitu tulang patah itu kan ada pertemuan tulang udah dari dalamnya, dari antar tulang. Dia akan nempel, tapi mungkin nggak akan posisinya akan patah ini yang patah, harusnya nempelnya seperti ini, bagus. Dia mungkin patah akan nempel seperti ini, nempel nggak sempurna, sehingga kakinya akan pincang atau tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tapi asal dia bukan fraktur yang open terbuka, tidak menusuk keluar ke ototnya, jadi akan nempel, cuma jadinya cacat. Atau itu bisa jadi weak point juga ya, titik lemah di mana bisa aja nanti di kondisi tertentu dia lompat patah lagi bisa. Tapi intinya kalau tidak diperbaiki ya memang dia makin lama memang ada proses healing pasti. Tapi kita nggak bisa yang ini sama ini bagus, begini itu juga kita sering dapat. Misalkan stray cat paling sering, stray cat sampai sini cetakannya pincang, oke kita foto, ternyata fraktur patah tapi sudah nempel udah lama. Ya kita nggak usah apa-apain, masa nanti kalau mau diperbaiki dibuat luka baru lagi kan? Iya, repot lagi ya. Jadi kita biarin aja selama dia udah normal, udah sembuh gitu ya. Udah, jadi ya udah baik. Ya kondisinya seperti itu. Kalau dalam lihat seperti itu. Cuma kan kalau misalkan repair yang buat kita sendiri kita mau yang terbaik ya. Iya, pasti mau yang terbaik karena begitu tulang patah kan dia kan nggak nyaman gitu. Oke, terima kasih untuk iya, ya. Oke. Nah tuh teman-teman yang penasaran kenapa gitu kan, jadi lebih jelas lagi gitu. Jadi ya itu sih kenapa gue ambil keputusan buat operasi juga agar penyembuhannya insya Allah maksimal. Winter, tinggal dulu ya sayang. Guys, oke, jadi gue mau sedikit cerita mengenai suka dan duka punya hewan. Suka, mereka membuat kita bahagia, mereka menceriakan hati kita, mereka menghangatkan ruangan yang sepi dan kosong. Sedih gue jujur, gue sedih banget. Tapi gue nggak mau sedih gitu karena ya udah gue harus ikhlas gitu. Gue malah bersyukur, gue diarahkan menuju tempat yang Bismillah, insya Allah gue percaya. Udah 43 tahun dia praktek gitu, udah bukan waktu yang sebentar, boleh dibilang udah profesional gitu. Jadi mudah-mudahan udah tangan yang benar. Gue bersyukur juga ada rezeki untuk membayar biaya pengobatannya gitu kan. Tinggal ya kita berdoa, insya Allah kita berdoa minta doa teman-teman juga semua agar operasi berjalan lancar, semua berjalan sesuai harapan dengan baik. Dan yang gak kalah penting proses penyembuhan gitu. Dan semua ini pasti atas izin yang Maha Kuasa. Makanya itu yang terpenting sih. Doa juga kepada yang Maha Kuasa. Minta doa kalian juga semua gitu. Aduh, gila, berat banget pada saat ngelihat dia dan harus ninggalin dia gitu. Cuman ya udah, ini jalannya. Dulu pernah juga kita berpisah di saat Winter sakit, kita anterin ke Trenggalek gitu. Dan sekarang ketemu lagi, udah sehat, udah bagus, udah berisi badannya gitu. Baru aja beberapa hari lagi gue ngepost foto baru Winter di Instagram The Golden Bengals, yang mana aduh kelihatan tampak sehat banget gitu. Tiba-tiba kejadian kayak gini. Ya udah, total biaya yang harus dikeluarkan, sekedar info, tentu di tempat lain akan bervariasi. Ada yang mungkin lebih murah, bahkan yang mungkin lebih mahal.
Tapi kurang lebih untuk keseluruhan operasi itu seperti dugaan gue sih, bener-bener sesuai tebakan gue kemarin, yaitu di sekitar 10 juta. Ini 10 juta ini termasuk biaya untuk dokternya, biaya untuk pen, tapi belum termasuk kasa, bandage, benang, hal-hal lain yang nanti akan ditambahkan setelah operasi. Lalu hari ini ditambah lagi 1.035.000 untuk ada konsultasinya, ada full check up darah, karena harus full check up darah, nanti jam 2 baru selesai. Kalau jam 2 oke, aman, dia akan menjalankan operasi. Terus premedikasi ini mungkin yang buat tadi anestesinya dia, buat pengambilan darah biar lebih mudah, nggak berontak-berontak, karena kalau nggak pasti sulit. Jadi total 11.035.000. Ya inilah salah satu hal yang kalian harus pikirin sebelum punya hewan gitu. Karena punya hewan itu nggak cuma sekedar kita bawa hewan yang lucu dan semua akan baik-baik aja, akan fine aja, enggak. Ada kalanya dia akan sakit. Bisa sesimpel sakit kulit, bisa sesimpel kecakar, main sama kucing lain, berantem sama kucing lain. Kalau kita punya yang betina bisa hamil gitu. Dan bisa seperti Winter seperti ini gitu, bisa tiba-tiba kakinya patah dan biayanya nggak murah gitu. Dan kalaupun nggak ada biaya, memang sih ada option satu lagi, yaitu untuk membalut. Kita kasih semacam balutan, bukan gips, semacam balutan. Akan tetapi apakah sembuhnya akan maksimal? Tidak gitu. Bisa jadi dia akan pincang atau menjadi titik lemah di mana tulang itu bisa patah lagi karena sembuhnya nggak sempurna. Jadi ya mudah-mudahan tindakan ini tindakan yang terbaik gitu guys. Tunggu update-nya. Gue pengen secepatnya ketemu dia lagi setelah kondisi sudah dioperasi, dan pengen cepet-cepet bawa dia pulang untuk gue rawat lagi di rumah. Alhamdulillah sekitar jam 2:30 mungkin aku dapat kabar bahwa kondisi darahnya Winter bagus, dikirimin fotonya semua, detailsnya jelas, dan dia akan menjalani operasi. Baru 3:30 dokternya juga message lagi bilang bahwa Winter akan menjalani operasi, sedang menjalani operasi, dan minta doanya gitu. Wah, di situ tuh gue bener-bener gimana ya, nervous banget gitu, karena tentu sebagai pemilik Winter, sebagai orang tuanya Winter, gue pengen yang terbaik dan gue pengen semua berjalan dengan lancar gitu. Udah tuh nunggu jam 4, jam 5, jam 6, waduh ini udah 3 jam nih gitu kan, karena gue tahu operasi sekitar 3 jam, kok belum ada kabar. Akhirnya jam 7 kurang, gue kayaknya udah agak sedikit khawatir. Gue message, dok gimana, apakah berjalan lancar, gimana update-nya? Terus dikirim, iya sekarang Winter sedang dijahit. Dan akan di X-ray. Kita nanti kita akan kirim hasil post operation setelah operasinya, foto X-ray-nya. Dan pas mereka kirim foto X-ray-nya, seperti kalian bisa lihat, alhamdulillah itu sangat amat memuaskan. Jujur gue udah takut banget ini pas dipasang pen tetap dalam kondisi yang mana tulangnya itu belum ketemu atau masih miring dan lain-lain. Tapi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu mereka benar-benar bagus banget ngerjainnya. Dokter Gunawan dan tim, salut banget, serius. Gue nggak salah pilih, itu tulang nempelnya bagus banget. Nah sekarang PR-nya cuma tinggal perawatan setelah operasi agar dia nggak terlalu banyak gerak. Nah jadi sekarang nih gue lagi on the way ke sana, mau udah bawain makanannya Winter, dan juga pengen lihat kondisi dia di sana seperti apa, pengen sayangin dia, pengen ngeliat langsung. Mungkin setelah 3 hari, karena setelah operasi 3 hari itu harus kayaknya pemberian obat gitulah, mungkin painkiller, buat ngurangin rasa nyeri apa segala macam. Nanti sudah itu baru boleh dibawa pulang. Nah
Jadi sekarang kita cukup dulu, kita bawain makanannya, kita bawain makanan kesukaannya, dan kita lihat kondisinya seperti apa ya guys. Dan mohon terus doanya agar Winter bisa bener-bener pulih sampai bener-bener sehat lagi ya guys ya. Thank you so much teman-teman. Kita lihat ya. Jadinya kayak copot-copot juga. Cuma kan kalau yang sekarang kan beban dulu, tapi 2 hari dicopot, bisa dicopot. Oke. Udah boleh makan belum? Ada kami udah makan sih. Oh, boleh kasih lagi nggak? Boleh, nggak apa. Kemarin pas baru sadar itu kan dipakein polar sama kita. Aduh, dia benar-benar berontak banget. Tapi kalau dipakai dia bakal juga terus kan? Makanya. Mau nggak mau. Tapi ini udah lumayan sih, udah lumayan adaptasi. Bentar, sayang. Oh, dia makan nggak bisa ya? Iya, dicopot aja. Kalau lagi makan dicopot nggak apa-apa, tapi kita harus lihatin. Copotnya itu? Ini kan ditarik. Ditarik aja. Kalau nggak pakai tali pasti nyeplos terus soalnya. Iya, aduh. Soalnya emang agak ini ya. Sabar Winter. Kayak nggak aman, tapi dingin aja deh. Soalnya ini kan emang dianya gelap banget. Jadi harus ekstra. Ini aku udah dapat cakaran nih dari dia. Oh no. Iya. Coba dulu. Nah, udah. There you go, sayang. There you go, Daddy. Daddy's here. Hai sayang, Papa. Masih bingung sama siapa sekarang. Tapi dia udah berani nepak ya kakinya tuh. Udah sih. Kadang-kadang turun, kadang-kadang angkat ya gitu. Aku dia berani gitu ya, Soalnya kan udah istilahnya udah ada jembatannya Iya, kan, iya jadi sih. udah lumayan Aku mau kuat. ngomong ngerti agak. Cuman jangan terlalu di ini lagi. Oh, bener-bener aku sih. Kamar aku di rumah lebih kecil, jadi gerakan itu lebih terbatas. Kira aku di rumah udah pop belum? Kalau untuk tadi pagi sih, sore kemarin sih sedikit tapi Oke, karena masih diangkat. Nah nanti kan itu agak dekat ya, Ya. bisa apa gitu, bisa operasi, Ya. dibantu kompres, Oke. kompres pakai es di sini. Oke. Supaya nggak luka. Kita juga setiap pagi, tiap sore juga di kompres. Atau pakai NaCl? Nggak perlu. Enggak. Iya, sih. Kamu post operation nanti kamu demi semangat banget sayang. Mau pulang aja lah. Masih Siap. bengkak kakinya. Oke. Sama dibantu fisioterapi nanti. Nanti terus kapan tuh? Pas pulang juga kita kalau Fisioterapi? misalkan fisioterapi. Maksudnya boleh kita pegang kakinya? Enggak yang pas lukanya sih. Ya. Tapi kalau misalkan kalau untuk fisioterapi itu nanti diajarin sih caranya kenapa dia lain aja. Boleh dipegang. Boleh tuh nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Di- Misalnya biar dianya tuh. diginiin. Jadi telapaknya nanti kayak kita bantu turunin biar dia berani napak. Kali deh kan. Makan. Snack lunch. Pasir nak. Itu jadi kita pegangin ke bawah gitu nggak apa-apa? Yakin? Iya, biasanya gitu. Aku tuh soalnya kalau udah kayak gitu aku mikir tuh malah jangan dipegang, jadi apa-apain gitu. Asal dia juga jangan yang narik-narik gitu Iya, ya. iya. Kalau di fisioterapi. Oke, jadi tadi udah ngomong sama Mami juga dan kata Mami ya udahlah nggak apa-apa biarin aja dulu di sini.
bagaimanapun pastikan penanganannya dokter akan lebih paham gitu. Walaupun kita pengen banget dia di rumah bersama kita, tapi mungkin di satu sisi dia akan merasa lebih bahagia, tapi belum tentu kita bisa memberikan attention sama perawatan sebaik di sini. Jadi kita akan tinggal dulu 3 hari, dan ya nanti 3 hari kita jemput. Dok, ini aku ada Puyuh, bisa aku tinggal nggak sih? Ada kulkas nggak sih? Oh, ada di bawah kok ada. Oke, kita tinggal. Dia paling basically sih 1 hari sekali atau kalau habis namanya nggak apa-apa, karena protein bagus buat penyembuhan ya kan. Dia paling aku titip. Sekarang masih steril lah ya pas ngasih dia ya, maksudnya jangan sampai apa bekas pakai yang sakit atau apa, sama ini pun taruh di sini aja ya. Oke, tenang aja. Ini akan dipasang lagi? Iya, dipasang lagi dong. Ntar kalau dia pasti jilat ya? Pasti ya dia. Dia langsung mau gini kan? Pisau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Winter, tenang. Winter, winter. Maaf ya. Sorry ya. Winter. Oh. Good boy. Good boy sayang. Hush. Sorry. Winter, winter. Winter. Tapi nggak? Iya. Iya. Winter. Winter. Ini makan nih. Good boy. When Winter, nanti pulang secepatnya, makanya you get better. Oke, Winter sayang, bismillah ya. Sehat. No, no, no. No. Itu ini mau kiri kanan. Oke guys, jadi tadi kita udah jenguk Winter, dan jujur berat banget sih ngelihat dia sendirian seperti itu. Rasanya tuh pengen langsung bawa dia pulang. Tapi pertimbangannya adalah ada beberapa perawatan yang harus dijalankan di sini. Di antaranya harus disuntik 3 hari setelah operasi, karena setelah operasi itu ada 3-5 hari masa kritis. Jadi penting banget mereka dekat dengan dokter-dokter yang bisa mantau. Udah gitu ada cairan juga yang semacam kayak apa ya, mungkin nanah atau apa yang keluar dan terus diurut. Ada fisioterapi juga dan lain-lain. Jadi kayaknya walaupun gue pengen banget bawa dia pulang dan ngerawat sendiri di rumah, tapi tetap yang terbaik adalah untuk biarin dia di sini dulu 3 hari. Bismillah, mereka akan menangani dengan baik. Tadi alhamdulillah ngeliat dia makan bagus, makan puyuh bagus, makan keringnya juga oke. Jadi itu sih salah satu hal yang membuat gue lebih tenang. Aduh, tadi pas ninggalin dia, gue ngintip dulu tuh, gue gak langsung turun. Terus kalian lihat sini kan, dia meow, 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 manggil-manggil gue. Karena memang dia adalah kucing yang kalau gue masuk kamar langsung nyambut gue. Kalau gue pergi dia langsung nangis-nangis gitu kan. Kiara pun begitu. Jadi kayak apa ya, berat banget tadi gitu. Gue sampai bingung terus gitu, bawa nggak ya, tinggal bawa nggak ya, tinggal bawa nggak ya, tinggal. Cuman kalau gue menginginkan yang terbaik untuk dia, gue harus besar hati. Gue harus bisa sabar dan tenang. Nanti Jumat, bismillah, semua oke, kita bisa jemput ya guys ya. Mohon doanya teman-teman semua, dan makasih buat teman-teman juga yang udah ngedoain. Please doain lagi buat Winter, semoga dia bisa sembuh sampai sehat berlari kembali ya guys. Thank you. Bye everybody.